saat aku lahir. Aku sudah lahir. Oh, aku jatuh. Tapi nggak apa-apa. Aku jatuh kemana sih? Di sini basah sekali. Haha, aku bisa bikin gelembung. Haha. Hei, jangan berisik. Oh. Nanti yang lain bisa bangun. Wow. Kamu siapa? Aku, Giles Gajen. Terima kasih banyak. Tapi seharusnya aku yang tanya. Kamu siapa? Aku juga bingung. Tapi, loh, kok susah? Ya ampun! Anak bandel. Anak itu aneh sekali. Siapa yang barusan masuk ke rumahku? Ya, bukan aku. Selamat Oh malam. iya, Aku baru saja diganggu oleh anak raksasa seseorang. Mungkin ular laut. Mencoba mencuri cangkang Baherman. Tapi untungnya aku ada di sana untuk Empuk mencegahnya sekali. dengan Heroi. Bagus sekali. Aku bikin gelap. tunggu dulu. Ular laut nggak mungkin melakukan itu. Selamat Aku tinggal, bicara Pak. jujur padamu. Ada anak bandu di sekitar sini. Halo. Apa kamu hidup? Aku hidup. Oh. Kamu belum atas. Aku tidak. Mau ku gantu pukul jangkangmu biar sekalian cepat pecah. Tolong aku. Ada ular laut raksasa Ular di sini. laut. Oh. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Ular laut. Oh. Bulan itu. Oh, siapa di dalam sana? Hei, tunggu. Siapa kau? Dia ular laut yang mesra sekali. Dia memindahkan batuku malam-malam. Jasar nakal. Ya ya. Oh, benar-benar anak nakal. Ada ular laut yang mengamuk. Bagus. Aku hampir sampai.
kamu? Siapa kamu? Aku juga bingung. Oh. Apakah kamu jatuh dari bulan? Ya. Dan siapa kamu? Aku skip. Aku belalang. Hei. Jadi, Apa? jabat tanganku dan ucapkan halo. Halo. Bisa kita ulangan lagi? Halo. 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 Sudah cukup? Oke, kamu tahu kenapa aku di sini? Tidak. Kenapa? Berburu mimpi. Kata ibuku mimpi berasal dari bulan. Jadi aku sedang mencari mereka. Apa? Aku juga berasal dari bulan. Oh, tunggu. Bagaimana kalau kamu adalah mimpi? Sebuah mimpi. Kenapa tidak? Kamu kan gemul. Aduh, gila banget. Jadi, apa arti dari mimpi? Mimpi. Ya, itu. Apa? Mimpi itu. Diam. Bergidilah dengan tenang. Ada korek di sana. Apa? Mana? Skip. Hei, bisa tolong keluarkan aku dari mulut ini? Ya, baiklah. Maaf, aku salah. Tunggu, aku tahu. Pegang ratrak. Lihat tatapannya. Dia mau memakanku. Beri bang. Maaf. Awas, Popsy. Rumput-rumput ini nggak kena habis sendiri. Aku yakin bisa makan 2 kali lipat lebih banyak darimu. Kamu ketiduran lagi ya. Apa itu tadi? Ini mimpi. Mimpi? Lebih tepatnya mimpi buruk. Kamu benar. Lihat, semuanya baik-baik saja. Halo. Mimpi buruk. Siapa mereka? Ulat, Upsi dan Puksi. Katanya kamu mimpi buruk. Tapi apa itu? Mimpi buruk adalah mimpi yang menyeramkan. Apa aku benar-benar seburuk itu? Tidak, kamu sama sekali tidak buruk. Benarkah? Ya, Skip. Sebenarnya apa sih itu mimpi? Iya. Mimpi itu sesuatu yang kamu sukai. Tapi itu tidak nyata. Oh, begitu. Berarti aku tidak nyata. Tidak mungkin. Kamu adalah mimpi yang paling indah. Kamu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Ouch! Wah, para lepas di depanmu. Aku harus pulang. Halo. Bukan. Kamu harus bilang gajah. Tapi kita akan ketemu lagi. Jangan jauh-jauh. Jaja. Halo kamu. Lebah-lebah. Para lebah sibuk mendengung ke sana kemari, dan Munzi terkagum-kagum. Dia bahkan belum pernah mendengar tentang lebah sebelumnya. Dia sudah tidak sabar untuk belajar tentang hal-hal baru dan menarik lain di sekitarnya. Kamu harus memperhatikan dan belajar sebanyak mungkin agar bisa menjadi lebah yang produktif. Aku selalu memperhatikan. Aduh, lompat terbang. Halo. Kamu lebah ya? Benar, Aku adalah mimpi. enggak mungkin. Mimpi ada pasti 2 aja. Terus aku apa? Mana tahu. Pergi sana. Aku lagi belajar jadi lebah. Menurutmu, aku bisa belajar jadi lebah juga nggak? Ya bisa aja sih. Bujuk. Makasih. Ini enak banget. Ya naklah. Orang kamu habisin. Ya kan aku ngikutin kamu jadi lebah. Kita harus ngumpulin nektar. Bukan malah habisin. Aku udah kumpulin dari pagi. Tapi malah habis sama kamu. Maafin aku ya. Namanya lagi belajar. Gak apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau ikut ngumpulin. Ya udah nih. Sekarang aku jadi lebah kan? Emang dari mana lebaumu ketika kayak kamu? Jari bulan. Aku lahir di sana terus aku jatuh. Dan sekarang aku di sini. Oh, jadi kamu lebah bulan ya? Oke, terus rumahmu di mana? Apa itu? Emang harus punya ya? Ya iyalah. Nanti pas hujan turun kamu ke pasahan lo? Ya kan basah air aja. Halo. Lagi ngapain?
Wede, Dia salah. oh kamu udah ketemu sama mimpiku ya? Dia bukan mimpi tahu. Dia lebah dari bulan dan dia butuh rumah. Kalau begitu ayo, aku akan membantumu. Ayo, oh, Tunggu, aku mau ikut dengan kalian. Wibi, sudah selesai. Belum selesai. coba lihat deh rumah yang bagus ini. Menurutku sih ini terlalu kecil buatku. Udah, ambil aja sebelum keduluan yang lain. Ya, udah ada yang punya. Lihat semuanya itu. Bagus sih. Tapi aku nggak tahu. Mereka sempurna. Mending kita cari yang lain deh. Ada banyak tempat di sekitar sini. Kakiku rasanya kayak mau copot nih. Sudah dapat rumah belum? Belum. Jangan repot-repot mengatur. Tidak ada orang di rumah. Serius, aku rasa kakiku bisa copot nih. Terus kamu harus apa? Itu cuma ungkapan saja. Hai kata Moni. Aku dapat rumah buatmu. Wibi menemukan rumah buatku. Kalian duluan saja. Aku yakin rumahnya sempurna. Aneh, Koilan. Tadi aku tinggalin di Wibi. sini. Kayaknya ada yang ngebuatin rumah ini deh. Ini pas buat kamu. Nggak ada penghuninya kok. Kamu nggak lihat papanya? Wah. Oh. Ternyata ada penghuninya. Lari. Sekarang ada apa lagi? Rumah-rumah pertama kabur. Ada yang sudah menempatinya. Rumah yang berusaha terlalu menakutkan. Gimana kalian dapat rumah di sini? Enggak tahu. Aku udah punya rumah sejak dulu. Aku nggak harus mencarinya. Aku tahu harus ngapain. Kita bangun rumah aja. Apa? Gimana caranya? Jalanin aja deh. Saat ketiga kawan itu Kita mulai mulai bekerja, dari sini. mereka sadar gotong royong membuat pekerjaan jadi ringan. Ditambah sedikit Ini bisa kreativitas diletakkan dan di sini. tekad, semua tugas Harus jadi bikin mudah. bakul yang kencang. Tidak lama, rumah yang mereka inginkan sudah berdiri sempurna. Wah, sempurna. Terima kasih ya. Ini rumah kecil terindah yang pernah kulihat. Tentu saja, karena kita membuatnya sendiri. Wibi, di mana kamu? Aku pulang duluan ya, teman-teman. Makasih udah ikut bantuin ya. Lebih baik belajar gotong royong. Jajah. 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 Mungkin aku memang tidak pandai jadi lebah, tapi kurasa aku teman yang baik. Aku juga pulang ya, soalnya udah capek. Sampai ketemu besok. Dadah. Jajah. Akhirnya, aku punya rumah sendiri. Waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam. Sebagian telurku, mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas, mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmu aku. Mungkin kalau aku ingat. Kembalikan di mana kau temukan itu. Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. dari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal.
Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pak Bumakel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Siapa? Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas ini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna, nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Tenakut bulan. Bulan Ki. McMoonenstein. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Hei, selamat pagi, kawan Monzi. Waktu cuci. Baguslah, seperti biasanya. Baiklah, jangan pernah mencobanya. Aku membuatnya untuk tamu. Tapi tamu siapa ini? Sudah tidak ada lagi yang mengunjungi kita. Seandainya kita punya cucu. Hei Ani, apa masih ada roti bagel di dapur? Apa punyamu sudah habis? Enak sekali. Dan dia takkan tahu akulah yang makan semua bagelnya. Oh, lihat itu. Aku tidak ingat membuat roti bagel sebesar itu. Aneh sekali. Oh, lihat jamnya. Aku harus kembali bekerja. Siapa makhluk kecil merah muda itu? Kenapa kalau aku lempar batuk air, lingkarannya jadi menyebar? Ani, seseorang melempar batu ke kolam tanpa alasan yang jelas. Dia mungkin tak ada kerjaan lain. Ajak dia ke atas untuk makan kue. Mana kueku? Aku akan memberinya roti bagel ini saja. Roti bagelku. Betty yang aneh sekali. Ya ampun, mungkin dia jatuh dari bulan seperti aku. Hati-hati kalau terbang. Cari kerjaan? Dasar pengganggu berdemum. Aku penasaran, apa aku bisa melebarnya kembali ke bulan? Halo, Oh,
Tidak. Si pelempar batu mengejarku. Sungguh, ya ampun. Pelempar batu. Dia mengejar kita. Pertama aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat, lalu aku melompat. Lalu apa? Dia mengejar kita. Kau dengar itu? Itu Monzi. Ayo. Jangan naik ke sana ya. Turunlah. Aku akan mencoba makan, Ani. Apa yang terjadi, nak? Tunggu, Ani. Satriamu yang bergaris-garis akan menyelamatkanmu. Itu dia. Apa, nak? Jangan ganggu dia. Aku seorang jenderal. Ya kau benar, sayang. Itu bisa menghadang monsternya. Monster apa yang kita hajan? Si pelempar batu. Selamatkan diri Si kalian. pelempar batu. Aku tidak akan pernah mengerti yang ada di dalam kepalamu. Tidak ada yang mengejarmu. Keluarlah. Tidak ada monster. Buka pintu ini. Sayang, buka pintunya. Biarkan tamu kita masuk. Tamumu. Lepaskan dia. Halo, semen kalian datang. Halo. Hai. Halo. Siapa nama kalian? Aku Nenek Ani, dan ini Jenderal Stinga. Siap melayani. Aku Muzi. Aku lebah bulan. Benarkah? Kami juga lebah. Mungkin kita bersaudara. Kau seperti cucu. Seperti cucu. Ya, kenapa tidak? Hei, sekarang kau punya kakek nenek. Nenek. Kakek. Kau tertukar. Monzi mungkin salah menyebut nama mereka, tapi semua terlalu senang untuk permasalahkan. Kapan nih hujannya kan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya. Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, Aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Tak tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus.
Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur. Matahari tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Padigans bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Anak Ani pembuat selai paling enak sedunia. Apa itu? Tidak mungkin. Ini jejak kaki. Apa tulisannya? Sepertinya ini sebuah catatan. Aku kera raksasa dari pulau kera raksasa yang jauh. Aku juga sangat lapar. Tolong bawakan 8 toples selai ke gua di puncak gunung tertinggi. Hah? Kalau tidak, aku harus cari makanan lain. Wah, berani sekali dia. Dia seharusnya bawakan kita selai kalau dia mau tinggal di hutan kita. Kalian anak kecil, ada apa? Wah, itu jejak kaki yang besar. Itu dibuat oleh kera raksasa. Dia ingin kita bawakan 8 toples selai nenek. Kau bilang kera raksasa. Oh, jangan lagi. Kenapa kita? Kenapa di sini? Ini tak mungkin terjadi pada kita. Apa kau pernah dengar tentang kera raksasa? Oh, tentu aku pernah dengar. Dia makhluk paling menakutkan di seluruh dunia. Sungguh, kau selalu saja mengarang cerita. Oh ya, tunggu sampai kau dengar raungannya yang mengerikan. Benar, dan dia mendengkur saat tidur. Dia akan goncang seluruh hutan. Aku pernah mendengarnya tahu. Tragedi mengerikan yang menimpa hutan dekat sini. Mereka tak mau serahkan selai mereka. Kera raksasa itu sangat lapar dan kesal, dan dia memakan mereka sebagai makan malam. Dan hal yang sama akan menimpa kita. Tidak akan. Tidak jika kita berikan dia selai. Aku tidak keberatan. Ayo skip. Aku tidak mengerti kenapa kita harus bawakan dia 8 toples selai. Kita kasih 1 saja dan tunggu. Pasti ini tempatnya. Gua di puncak gunung tertinggi. Menurutmu dia ada di dalam sekarang? Hei Munzi, sudah cukup dekat? Tenang saja, aku hanya ingin lihat sebentar. Aku tetap di sini dan jaga selainya. Tidak ada kera raksasa di dalam sana. Hore! Ayo pergi dari sini. Kita bisa simpan semua selai untuk kita sendiri. Anak-anak sekalian, aku rasa ada masalah. Aku sangat lapar. Aku perlu makan. Aku tidak melihat ada selai di dalam guaku. Ayo coba lagi. Bawa semua selainya, atau aku makan kalian semua gantinya. Ya, sepertinya kita harus kembali. Tinggalkan saja gerobaknya di puncak dan lari kembali ke bawah. Aku tidak mau mendengar raungan mengerikan kera raksasa itu lagi. Aku juga tak mau mendengarnya, tapi aku ingin lihat. Ayo sembunyi di semak dan tunggu. Berhasil dengan sempurna. Bantu aku mengeluarkannya dari sini. Tunggu dulu. Apa tak perlu pastikan mereka sudah pergi dulu. Aku tahu yang kita butuhkan. Perahu main kera raksasa. Jadi ulat-ulat itu memang dalam dibalik semua ini. Berarti tidak ada kera raksasa.
Seharusnya kita tahu. Ayo kita rebut kembali selai kita. Ya, siap. Berhenti. Kalian! Balikin selai kami. Selamatkan selainya. Tolongkan kami. Kami tak akan mencuri lagi. Kami cuma setes selainya. Keesokan harinya, Nenek Annie mengajar ulat ulat itu cara membuat selai mereka sendiri. Kini Popsy dan Hopsy tidak perlu menipu orang lain dengan cerita kera raksasanya lagi. Kamu lihat yang itu. Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat. Mumsy! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Benar. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Mumsy. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati, tetap di sebelah kanan. Mumsy, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Mumsy. Oh, skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Hah? Skip, sebelah sini. Ke sini. Mumsy, di mana kau? Di sana rupanya. Mumsy, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek. Mumsy, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat bandar meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Mumsy dan Skip rehat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Mumsy punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk.
Sakti, hai. Oh, hai. Selamat pagi. Skip, lihat. Indah kan? Ya, bagus juga. Tapi kenapa kamu mematik semua daun dari pohon-pohon ini? Enggak kok. Aku menemukannya tergeletak di sini. Tambah lagi biar dapat banyak. Ayo. Ya, kita bakal kenyang banget. Jadi, kalian pelakunya. Kenapa kalian ini? Dasar perusak. Kita tidak memetiknya. Daunnya jatuh dengan sendirinya. Jatuh. Jatuh. Kamu dengar itu? Apa itu? Ini tidak bagus. Pohon ini sakit. Dasar dokter-dokter pohon. Apa yang lucu? Kemarin hujan seharian, dan pohon malang ini masuk angin. Buku ini punya informasi soal masuk angin. Mari kita lihat. Terapi bekam, cara membuat pohon hangat dan nyaman. Dan, oh, banyak madu. Dengarannya bagus. Ayo pergi. Kamu mau minggat ya? Tidak. Kami akan membantu pohon yang masuk angin ini. Mau obatin pohon? Obat yang menjijikan? Huek. Kompres, bekam, semuanya terdengar menjijikan sekali. Sini biar aku bantuin. Jangan mendekat. Sekarang pohonnya akan terbungkus rapat dan hangat. Sekarang, keadaannya bisa membaik. Tapi kamu belum memberinya pengobatan yang paling penting. Pengobatan apa yang kalian bicarakan? Linda bisa jadi pengobatan yang bagus. Apakah itu akan berguna? Oh, tentu saja. Kurasa kita harus minta bantuan Linda untuk pohonnya. Opsi, itu gampang sekali. Jangan sekarang waktunya makan yang enak-enak. Doningan madu sangat enak. Hei, ada apa ini? Cocok sekali untukmu. Menyebalkan. Ayolah. Kalian menghina kegunaan medisku. Pergi sana. Kalian menipu kami. Linda tidak bisa mengobati pohon yang sakit. Kalian hajangan kami pergi supaya bisa menghabiskan madunya. Maafkan kami, teman-teman. Kenapa kalian marah sekali? Teman-teman, kami ini dokter pohon. Dan mereka merusak semua obat kami. Tolong bantu kami. Kami benar-benar minta maaf. Tolong lepaskan mangkuk-mangkuk ini. Jangan bantu. Mereka pantas mendapatkannya. Pikirkan tentang pohon malang itu. Soal itu. Kenapa kalian berpikir pohon itu sakit? Semua daunnya berguguran. Skip dan Doti. Pohonnya tidak sakit. Justru sangat sehat. Ini beralam musim gugur saja. Ketika musim gugur tiba, daun-daun berubah kuning dan merah lalu berguguran. Aku baru saja melajarinya sendiri. Daun-daun di pohon akan kembali pada akhirnya. Tak lama lagi, musim semi akan membawa daun-daun hijau yang baru dan cerah untuk kembali menutupi dahan-dahan pohon. Iya, anak-anak. Gelembung-gelembungku lebih indah. Aku rasa tidak. Punyaku lebih indah. Itu maksudmu. Yang benar saja. Jelas punya aku lebih indah. Seterang bintang bilang ya. Tidak, ini jelas sekali. Aku tak berbakat sama sekali. Siapa yang tertarik dengan cerita memusankan seperti ini? Aku bisa menyebut gelembung lebih banyak darimu. Gelembung mau pecah terlalu cepat. Siapa juga yang peduli jumlahnya? Aku selalu mau kertas. Dan aku mau bola. Itu milikku. Hei, kembalikan. Kenapa harus? Siapa bilang itu milikmu? Jatuh kepadaku berarti ini milikku.
Aku tak akan pernah mengembalikannya. Kau harus mengembalikannya. Kalau begitu tangkap aku dulu. Bolaku. Lihat, ada satu lagi. Yang itu milikku juga. Kembalikan. Tidak akan. Baiklah. Kau simpan saja 2 yang kau temukan. Dan aku akan punya sekitar 100 untukku sendiri. Mereka tumbuh di pohon itu. Di mana? Tepat di belakang dahan itu. Dan aku akan mematik semuanya. Aku jatuh. Kau tak mematik satu bola pun. Akan kuambil semuanya. Hei, aku tak lihat terbola yang tumbuh di sini. Sekarang semua ini milikku. Aku berhasil menipumu. Cuma Buksi yang percaya kalau kertas bisa tumbuh di pohon. Sama sekali tidak berbakat. Cukup sudah. Aku lelah menjadi kreatif. Hei, balikin kepadaku. Tidak mungkin. Cukup. Sekarang aku marah. Lihat di atas sana. Tidak mungkin. Milikku. Oh, aku dapat banyak sekali. Dan aku dapat lebih banyak lagi. Milikku. Hah? Ambil sesukamu. Boleh. Kau mau kemana? Sekarang semuanya milikku. Dan aku dapat lebih dari berjuta-juta. Akan kutipu dia seperti sebelumnya. Kau bisa ambil semua bolanya. Di awan sana air bola lebih banyak dari yang bisa kau hitung seumur hidupmu. Aku akan terbang ke atas sana dan mengambilnya. Aku akan segera dapatkan lebih dari yang kuinginkan. Tunggu. Aku ikut denganmu. Aku mau semua bola-bola awan itu. Selamat terbang. Dia menipuku lagi. Kali ini kau ikut denganku. Hei, lepaskan aku. Tidak ada apa-apa di awan itu. Aku hanya kurang cerita. Aku mendengar ada yang berteriak. Hah? Apa ini? Pagi-pagi buta sekali. Lepaskan aku. Biarkan aku turun saja. Seekor laba-laba kecil berjalan-jalan di dekat kolam. Apa aku masih hidup? Whoopsie! Whoopsie! Aku temukan cerita yang paling menarik. Tepat pada saat itu, angin mencabut Bumi dan Leon dari tanah. Laba-laba masih memegang tangkai Bunda. Melesat ke langit berkilau. Seperti lautan penuh ikan dan gurita dan monster laut. Awan-awan mengelilinginya. Laba-laba itu mencabut 4 pedangnya dan ikut dalam pertempuran. Apa? Sontak lawannya yang Itu memberani ceritaku. memenangkan pertempuran. Dan hati sang kekasih yang telah lama hilang. Tamat. Siapa yang menulis cerita menarik ini? Sebenarnya, itu aku. Tuan Webara seharusnya tidak terlalu kritis terhadap apa yang dia buat. Semua orang menyukai ceritanya tentang laba-laba kecil pemerani. Dan mereka mungkin juga akan menyukai ceritamu. Japat, kau meleset. Japat. Kau meleset? Aku tak mau Meleset. Kau tahu, Skip? Tunggu. Wandikin bilang ada komet yang terbang di luar angkasa menuju kita dengan ekor panjang dan besar di belakangnya. Andai saja kita bisa numpang di atasnya melintasi angkasa. Bayangkan apa yang bisa kita lihat. Semua planet dan bintang-bintang. Oskip, kau terlalu berhayal. Lihat, itu dia. Sebentar lagi akan sampai ke kita. Kau dengar itu? Bola terbang yang di langit itu. Kata mereka kita bisa menaikinya. Bayangkan. Bumi memanggil Puksi. Jadi menurutmu kita harus pergi dan terbang melintasi langit? Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Begini caranya. Kita rentangkan karet di antara 2 pohon dan meluncur ke atas. Hah? Kenapa lama sekali? Kita akan ketinggalan kometnya. Kita siap. Ayo naik. Siap. Itu.
Kalian sedang apa? Ya ampun. Kami akan terbang ke luar angkasa. Naik komet? Kami akan terbang sebentar. Menjelajahi semesta. Lagi pula ini semua idemu. Ya. Apa kalian gila? Aku hanya sedang berandai-andai. Berandai-andai. Mengaku sajalah. Kau iri kepada kami. 3. Tunggu. 2. Sangat berbahaya kawan-kawan. Kita lepas Linus. Roketku. Kenapa kau lakukan itu? Kami harusnya sudah jadi komet sekarang. Biarkan mereka menghambat kita. Jika terus begini, kita tak akan pernah bisa sampai ke komet itu. Sebentar lagi komet itu akan terbang menjauh. Lihat itu. Cerminku lebih bagus dari cerminmu karena dihiasi payet. Punyaku lebih bagus karena ada wajahku di dalamnya. Kawan-kawan, sebenarnya berapa lama pertemanan ini akan berlanjut? Bukankah lebih baik kalian menghias bunga-bunga kita dengan balon-balon ini? Terima kasih balonnya. Yeah! Akhirnya kita benar-benar jadi penjelajah luar angkasa. Sekarang kita tinggal lompat ke kometnya. Berhenti. Tunggu. Kembali. Bahaya. Teman-teman. Astronot berani dan tangguh seperti kita. Seharusnya disambut dengan paradis dan kebanggaan. Aku hormat padamu. Astronot hebat. Aku hormat kau juga. Hebat. Aku raja komet. Oh iya sayang. Tuan Dickens menjelaskan kepada ulat-ulat bahwa mustahil menunggangi komet. Bukan hanya sangat dingin di luar angkasa, tapi juga tidak ada udara sama sekali. Tapi meskipun tidak ada yang bisa menjelajahi galaksi dengan komet, setidaknya semua bisa memandang ke langit dan nikmati betapa indah dan agungnya komet itu melintasi angkasa. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kau mau bilang apa? Untuk menghitung mereka, supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati, ekor kau bisa terbakar. Kok kamu hampir nggak pernah pakai bata di belakangmu? Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa enggak kamu saja yang hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah, karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo, guys. Kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Wops, ye.
Popsi, kalian bisa berhitung. Berhitung. Bisa bang. Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai teman-teman. Kalian lagi main Hai apa? Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Hahaha ya, itu cara menghitung yang aneh. Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wah, 14, memang 15, yang dia 16, bilang 17, itu semuanya 18, angka. 19, 20, 21, 22, 23, Menurutmu dia 24, mengejek aja? 25, Atau semua orang 26, tahu tentang hal 27, ini? 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumbang. Hei, nak, kembali. Kumbang. Kumbang. Seseorang, tolong aku. Arah sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat, dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denzel menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dua, dan mengajari tiga, teman-temannya empat. berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung.